Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Ada sebuah postingan di media sosial yang saya dapatkan ya, tapi kita akan konfirmasi benarkah seperti ini ya. Ada buku pelajaran bab 3 bercerita tentang Sunan Kudus, uraian materi, ada fotonya Sunan Kudus. Nah, kemudian eh, jadi kemudian Sunan Kudus ini nanti dilingkari ya. Tak hanya itu, Sunan Kudus juga menjadi Imam Syiah yang keenam. Nah, ini yang dilingkari ya. Tokoh yang sangat disegani masyarakat karena ajarannya dalam menyampaikan ilmu agama Islam. Ya, itu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita konfirmasi. Benarkah Sunan Kudus adalah tokoh Syiah yang keenam? Nah, ini kita lihat dulu. Di sini di sebelumnya nama Wali Songo tidak asing lagi di benak kita, seorang wali yang menjadi sahabat Allah dan diberi amanah mengajarkan Islam kepada masyarakat ya. Mereka sangat berperan penting dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di Indonesia khususnya Pulau Jawa. Contohnya Said Ja'far Shodiq Azmat Khan ya, atau lebih kenal dengan nama Sunan Kudus. Beliau terkenal dalam mengajarkan ilmu fikih sehingga menjadi salah satu anggota Wali Songo yang terkenal sebagai wali ilmu. Tidak hanya itu, Sunan Kudus juga menjadi Imam Syiah yang keenam. Kalau kita konfirmasi ya, misalnya kita cari dari situs-situs atau ya apa namanya rujukan-rujukan. Ya, saya cari dari Google saja ini untuk mengkonfirmasi. Artinya dalam literatur memang harus dengan literatur yang otoritatif, tapi hal segampang Google saja tidak menemukan bahwa apa namanya Sunan Kudus adalah Imam Syiah keenam. Nah ini ya para pemirsa ya, saya ambil yang goblok-goblokan lah istilahnya ya. Istilahnya kalau ngobrol obrolan yang goblok-goblokan lah ya. Misalnya di warung kopi sambil ngopi ya, itu obrolan yang logika nalar sederhana lah ya. Nah, itu yang saya ingin tampilkan pada video ini ya. Meskipun dalam literatur nanti akan kita bahas misalnya dalam rujukan-rujukan otoritatif tentang Wali Songo gitu ya. Nah, apakah beliau adalah Imam Syiah yang keenam? Itu kalau saya lihat di Google tidak ada, dan misalnya kita lihat dalam satu situs gitu ya. Ya ini membahas tentang apa namanya? Sunan Kudus gitu ya. Nah, ini yang menjadi nah ini ya. Jadi dalam batu prasasti yang konon dibawa Sunan Kudus dari Yerusalem, yang sekarang diletakkan di Masjid Al-Aqsa, tertulis Sunan Kudus seolah menyamakan dirinya dengan Ja'far As-Shodiq dari Madinah. Artinya beliau ittibaan atau istilahnya mengambil teladan, ya istilahnya mengambil berkah lah kalau orang-orang Indonesia mengatakan seperti itu, dengan menamakan dirinya, ya itu dengan nama Ja'far As-Shodiq. Nah, Ja'far As-Shodiq sendiri adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian sangat terkenal dalam kealiman beliau dalam ilmu fikih. Pernah kita bahas di video sebelumnya siapa tentang Ja'far As-Shodiq ini ya. Nah, dugaan saya ya dari beberapa membaca itu, beliau diklaim sebagai tokoh Syiah. Meskipun kalau beliau ditanya ya sangat sunni banget lah ya. Beliau juga alim betul sampai kemudian ada madhab yang kemudian, tapi sekarang udah punah madhabnya ya, itu madhab Ja'fariyah, madhab fikih yang disebut Ja'fariyah. Beliau adalah mujtahid, berarti ya mujtahid mutlak. Nah itu sayangnya murid-murid beliau tidak mengembangkan madhab fikih beliau sehingga itu apa namanya hilang gitu loh ya. Jadi mungkin ada di kitab-kitab tapi tidak ada implementasi atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang yang empat besar kan, yang kita kenal empat madhab yang besar itu karena murid-muridnya itu terus mengembangkan keilmuan daripada metodologi-metodologi yang ada pada imam madhab yang empat itu. Nah, ketika beliau mengambil berkah dengan nama Ja'far As-Shodiq dari Madinah itu ya, yaitu yang diklaim bahwa salah satu kalau dalam Syiah Isna Asyriyah itu beliau diklaim sebagai bagian dari Imam Syiah ya. Begitu juga dengan apa namanya imam terakhir penganut Syiah Imamiyah Ismailiyah. Jadi Syiah sendiri terbagi menjadi banyak hal. Ya, kemudian ada yang besar itu adalah Imamiyah Isna Asyriyah, ada juga yang kecil Imamiyah Ismailiyah. Nah, itu kalau bagi Syiah Isna Asyriyah, Ja'far As-Shodiq ya, itu adalah imam keenam.
Sedangkan bagi pengikut Ismailiyah, dia adalah imam yang ke-5. Kebanyakan pengikut Syiah menganggapnya sebagai imam yang tertinggi dan ahli fikih, tapi dia juga sangat dihormati oleh pengikut Sunni. Tapi setidaknya ini adalah menurut saya klaim dari orang-orang Syiah, itu Ja'far As-Shadiq adalah bagian dari mereka. Padahal ya beliau mungkin konsen saja keilmuan gitu ya. Pokoknya saya belajar, mengajar, konsen keilmuan, membangun metodologi mazhab Ja'fariyah, ya madzhab fikih Ja'fariyah, kemudian itu diklaim-klaim saja ya oleh Syiah. Padahal beliau insya Allah sangat sunni banget ya. Nah, ya itulah yang kemudian mengambilnya itu adalah, jadi kalau saya ngambil kesamaan, bagi pengikut Syiah dia adalah imam ke-6. Jadi kalau dalam buku pelajaran tersebut, entah ini buku pelajaran tahun berapa, apakah sudah direvisi atau belum, karena menyebar di grup-grup percakapan media sosial ya. Teman saya posting, kemudian ini dari teman dari grup lain maksudnya. Itu ketika saya hubung-hubungkan, ya saya bilang dari awal tadi, saya cari dengan cara yang metode sederhana dengan Google. Saya tulis Sunan Kudus, Imam Syiah ke-6 itu tidak mendapatkan. Artinya bahwa mungkin ya, ketika menyusun dari banyak referensi ya, dianya di referensi tersebut merujuk kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Tapi menurut karena dia mungkin banyak sekilas lompat-lompat penulis buku yang di pelajaran anak itu, dianya di situ dikembalikan ke Sunan Kudus. Jadi sehingga itu mungkin salah tulis gitu ya, salah tulis. Jadi dia adalah Imam Syiah ke-6. Nah, itu adalah yang dimaksud Ja'far As-Shadiq yang Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, bukan Sunan Kudus karena di situ dia gitu kan. Maksudnya penulis di buku literatur rujukan itu mungkin dianya adalah kembali ke siapa para pemirsa? Imam Ja'far As-Shadiq, keturunan Rasulullah SAW yang sangat alim dalam ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain. Ya, bahkan terkenal dengan kezuhudannya juga. Nah, dia menyangka, penyusun buku anak-anak SD itu menyangka dianya itu kembali kepada Sunan Kudus. Nah, karena di artikel ini kalau saya dapatkan, memang Sunan Kudus menisbahkan dirinya atau menamakan dirinya adalah Ja'far As-Shadiq, ya mengambil berkah daripada, dalam upaya mengambil berkah kepada Imam Ja'far As-Shadiq, keturunan Rasulullah yang di tahun 80 Hijriah sampai atau 699 sampai 700 Masehi itu ya. Nah, itu ya yang kemudian apa namanya ya 80 Hijriah itu ya, yang lahir di 80 Hijriah, wafatnya 148 Hijriah. Nah, sekitar itu ya. Yang itu kemudian sang penulis buku materi itu salah salah mengambil memaknai dianya di situ, dikiranya dianya itu adalah Sunan Kudus. Ya walaupun sama-sama namanya Ja'far As-Shadiq, tapi Sunan Kudus menisbahkan dirinya Ja'far As-Shadiq itu dalam rangka upaya untuk mengambil berkah daripada Imam Ja'far As-Shadiq yang lahir pada tahun 80 sampai 83, 80 atau 83 Hijriah, yang ada dua pendapat. Yang meninggal, yang wafat pada 148 Hijriah. Nah, jadi kesalahannya adalah kesalahan memasukkan, kesalahan memaknai kata dia. Nah, ini ya, sama-sama Ja'far As-Shadiq. Nah, ketika menulis dia adalah Imam Syiah ke-6. Nah, di buku literaturnya itu sebenarnya merujuk pada Imam Ja'far As-Shadiq. Tapi karena namanya sama Ja'far As-Shadiq, ya Sunan Kudus itu menisbahkan dirinya Ja'far As-Shadiq. Ya itu panggilannya sebenarnya, panggilan. Ada dua pendapat. Itu mungkin nama yang ketika besar, ada yang mengatakan nama ketika kecil gitu ya. Nah, itu kemudian dikiranya Ja'far As-Shadiq yang Sunan Kudus itu adalah Imam Syiah ke-6. Nah, ini sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan sejarah anak-anak ya. Itu saya lihat materi pelajaran SD. Jadi ya jangan sampailah kemudian sejarah ini dibelok-belokkan. Jadi mudah-mudahan kalau kita bisa revisi atau kita bisa mengadu kepada pihak-pihak terkait, maka itu bisa dibenarkan. Karena bagaimanapun juga ya, Imam Ja'far As-Shadiq itu adalah tokoh yang sangat ya disegani ya oleh semua umat Islam ya, karena kepiawaian beliau, tabahurnya beliau itu dalam ilmu agama ya, juga akhlak dan perilaku beliau ya, kezuhudan beliau.
moral beliau, akhlak beliau. Yang itu kemudian dinisbahkan atau atau Sunan Kudus menisbahkan dirinya dengan nama Ja'far As-Shadiq itu adalah dalam upaya mengambil berkah atau mengambil mudah-mudahan terciprat berkahnya lah gitulah ya, ngalap barokah daripada Imam Ja'far As-Shadiq itu. Dan ke sini ada kesalahan sebenarnya yang dinisbahkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq, padahal ya, tulisan itu sejatinya untuk Imam Ja'far As-Shadiq ya, karena dalam sejarah beliau diklaim sebagai Imam Syiah ke-6, tapi itu kemudian ditulis oleh penulis materi pelajaran itu adalah dinisbahkan kepada tulisan itu dinisbahkan Ja'far As-Shadiq itu ya, Imam Syiah ke-6 dinisbahkan pada Sunan Kudus. Nah, ini yang kita bantah karena Sunan Kudus adalah sangat sunni sekali ya. Nanti kita akan, ini obrolan yang berasal dari Google dan saya mendapatkan situs kok ada kesamaan. Ini mungkin salah ngutip lah istilahnya. Dari Google ya, dari Google yang kemudian saya baca situs-situsnya ya, itu dari situs-situs itu ya tidak ada yang menamakan Sunan Kudus itu adalah Imam Syiah ke-6. Ya, bisa Anda searching sendiri, bisa Anda googling sendiri. Ya, tapi ini mudah-mudahan menjadi perhatian untuk kita semua. Saya tidak ingin yang literatur yang berat-berat, enggak. Ini ringan, saya di Google, oh enggak ada kok. Ini ada artikel, oh mungkin dia salah ngutip, itu saja. Tapi mudah-mudahan ini jadi perhatian siapapun yang berkepentingan terhadap buku tersebut. Mudah-mudahan sejarah ini tidak salah, sehingga kalau salah dipahami oleh anak-anak kita bisa menjadi masalah. Ya, terima kasih para pemirsa. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.